إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nanti akan ada doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan para dai tersebut, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Jadi Nabi SAW sudah menyebutkan nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kekufuran, mengajak manusia ke neraka. Dan Nabi juga SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Nabi menyebutkan dengan kalimat a'immatal mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Hadis ini sahih. Makanya kita wajib berhati-hati bagaimana membentengi kita dari syubhatnya mereka, pemahamannya mereka, atau ceramahnya mereka, yang membentengi dengan kita belajar dengan ilmu yang benar, Al-Quran wa Sunnah, dengan belajar, bukan mendengarkan syubhat, bukan mendengarkan ceramah-ceramahnya mereka, bukan, tapi belajar Quran dan Sunnah, baca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku yang mengajarkan akidah yang benar, sehingga kita akan terjaga. Di samping itu juga kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah, ditunjuki ke jalan yang benar, ditetapkan di atas Islam dan Sunnah ala fahmi salaf, dan terus seperti itu dan mengamalkannya. Ini penting, ikhwan fiddin, azakumullah, karena zaman ini zaman fitnah dan banyak orang-orang yang pada hakikatnya jelas-jelas sesat. Seorang itu bisa menilai ketika dia orang yang berilmu, tahu ini. Sama seorang dokter menilai dokter ini enggak benar, ya dokter juga yang nilai. Seorang ahli teknik dia enggak benar, dinilai oleh ahli teknik yang lain. Begitu juga ketika kita melihat dai-dai itu sesat, ya tentu yang menentukan itu para dai. Artinya orang berilmu yang paham tentang Quran dan Sunnah. Ini orang sudah menyimpang dari jalan yang lurus, dan ini berbahaya buat umat Islam. Makanya kita wajib hati-hati. Dengan apa? Dengan belajar. Antum sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan membaca kitab-kitab para ulama, sibukkan dengan membaca buku-buku yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Dan kemudian mengamalkan. Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada antum, karena banyak yang sibuk dengan media sosial, kemudian mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah, kemudian sesat. Dan itu bukan mustahil. Orang itu sesat bukan mustahil. Di zaman dulu aja ada orang-orang yang bertemu dengan sahabat, Masya Allah, baca Al-Qurannya Masya Allah, hafal Qurannya Masya Allah, sholatnya segala macam, sesat. Seperti siapa? Khawarij, hafal Quran, sholat malam, puasa, dan banyak lagi yang lain lakukan, tapi sesat. Makanya antum hati-hati, jangan tertipu juga dengan banyaknya ibadah orang atau bacaan Qurannya bagus, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana dia berjalan di atas jalan yang benar atau tidak. Bukan mustahil orang itu sesat. Saya ambil contoh dua, sebenarnya banyak. Contoh Nafi al-Azruq, seorang yang belajar dengan Ibnu Abbas, Al-Bahr wal Habr, lautan ilmu. Belajar.
Kemudian dia berteman dengan siapa? Temannya ini yang berbahaya, dengan khawarij. Kemudian nikah dengan seorang khawarij, jadi khawarij dia, dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini murid dari siapa? Ibnu Abbas, orang yang alim didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kemudian dia berteman dengan orang yang sesat, jadi sesat dia. Ada satu lagi, seorang yang ahli baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa baca Al-Qurannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, kata Umar kepada Amr bin As, buatkan dia rumah dekat dengan masjid untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Dibuatkan rumah dekat masjid di Mesir. Namanya orang ini Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kemudian bagaimana? Kemudian dia berteman juga dengan Khawarij. Akhirnya orang yang ahli baca Al-Quran, ahli ibadah, kemudian dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia awal hidupnya Masya Allah hafal Quran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, wa khutima bisyarrin. Kemudian ditutup kehidupannya dengan apa? Dengan kejelekan, su'ul khatimah. Dia membunuh ahli surga, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Allah dan Rasul mencintai Ali bin Abi Thalib. Ahli jannah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Akhirnya gimana? Jadi qisas, dibunuh dia. Dibunuh. Berarti di sini kata para ulama, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Membunuh orang biasa aja itu berat hukumnya di akhirat. Orang muslim biasa dibunuh, berat hukum di akhirat. Sampai dalam satu riwayat disebutkan Allah nggak akan menerima taubatnya orang yang membunuh seorang muslim. Nggak diterima taubatnya. Sampai seperti itu. Sekarang yang dibunuh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini jadi ibrah, pelajaran. Antum belajar yang benar, Quran Sunnah Fahmi Salaf, yakini, amalkan. Jangan cari teman ahlul bid'ah. Jangan cari teman ahlus syirik. Jangan cari teman ahlus syubuhat. Banyak memang teman yang ngajak untuk ngaji juga, tapi antum hati-hati. Bukan mustahil orang itu bisa sesat. Hafal Quran bisa sesat. Dekat dengan Umar bisa sesat. Dekat dengan Ibnu Abbas bisa sesat. Bukan mustahil. Ini hidup nih, hati-hati. Allah muqallibal qulub, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in.